Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Isa. Saya berasal dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 21041133619 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika lingkungan dari mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir serta melakukan tindakan. Etika lingkungan merupakan kebijakan moral manusia dalam bergaul di dalam lingkungannya. Etika lingkungan yaitu perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungannya yang dibuktikan dengan aktivitas dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lingkungan harus memperhatikan etika lingkungan. Ilmu biologi atau ilmu lingkungan yaitu ilmu yang mengetahui dan memahami sistem kebumian dan kaitannya yang kompleks antara lapisan kehidupan biotik dan lapisan kehidupan abiotik. Ilmu filsafat berpikir secara mendalam terhadap berbagai aspek yang menyangkut kehidupan manusia di alam. Selanjutnya, etika lingkungan disebut juga dengan etika ekologi, yaitu yang terdiri atas dua. Yang pertama, etika ekologi dangkal dan etika ekologi dalam. Etika ekologi dangkal merupakan pandangan bahwa lingkungan segala komponen yang ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang sehingga semua unsur memiliki makna dan arti yang sama. Etika lingkungan dangkal menitik beratkan kepada yang pertama, manusia tidak memiliki kaitan dengan alam, yaitu terpisah. Yang kedua, hak manusia adalah hal yang paling utama terhadap alam, tetapi manusia tidak perlu bertanggung jawab atas hal ini. Yang ketiga, yaitu perasaan manusia adalah titik perhatian, bukan alam. Yang keempat, merupakan kepentingan manusia adalah rujukan dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kelima, merupakan norma yang harus menjadi pertimbangan utama adalah untung rugi. Yang keenam adalah rencana untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek terlebih utama. Yang ketujuh yaitu untuk mengatasi krisis lingkungan. Maka solusinya adalah pembatasan populasi manusia, terutama di negeri tertinggal atau negara berkembang. Delapan, pertumbuhan ekonomi harus diterima dan merupakan hal positif. Ekonomi dalam memberi penekanan pada yang pertama, manusia merupakan komponen alam. Yang kedua, ilmu biologi atau ilmu lingkungan yaitu ilmu yang mengetahui semua makhluk hidup memiliki yang sama. Yang ketiga, prihatin terhadap alam. Yang keempat, kebijaksanaan pengelolaan alam. Yang kelima, manusia tidak boleh menguasai alam. Yang keenam, plasma nurani. Yang ketujuh, sistem yang tertata di alam harus ditata dan dipelihara. Yang kedelapan, berorientasi pada tujuan. Yang terakhir, sistem yang berorientasi pada kebenaran. Hal-hal tentang penerapan etika lingkungan yaitu yang pertama, manusia merupakan bagian dari hal yang terpenting atau tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, manusia sebagai bagian dari lingkungan. Yang ketiga, kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk energi. Yang keempat, merupakan lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lainnya yang ada di muka bumi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis etika lingkungan. Yang pertama, antropocentris. Yang kedua, ekosentrisme. Yang ketiga, biosentrisme. Yang keempat, zoosentrisme. Dan yang kelima, hak asasi alam. Prinsip-prinsip etika lingkungan. Yaitu yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, solidaritas. Yang keempat, demokrasi. Yang kelima, integritas moral. Yang keenam, tidak merugikan alam. Yang kedelapan, sikap kasih sayang. Dan yang terakhir yaitu keadilan. 3 kelompok etika dalam lingkungan berdasarkan pendekatan
the instrumental approach, yaitu memandang bahwa alam sebagai sense yang hanya memiliki nilai instrumental bagi umat manusia, sehingga apabila manusia tidak menggunakan nilai-nilai instrumen terhadap alam, maka alam tidak akan mendapatkan perlindungan terhadap mendasar. Yang kedua, the axiological approach, memandang bahwa alam mempunyai nilainya sendiri, melindungi nilai yang ada dalam setiap komponen alam tersebut. Yang ketiga, the anthropological approach, merupakan pendekatan yang utamanya berkaitan dengan identifikasi tentang keberadaan manusia atau cara seharusnya manusia bersikap dan berperilaku terhadap alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi kita semua.